wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputri dari PAI 5 semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode khusus PAI, yang dimana dalam video ini berisi review hasil pembelajaran metode khusus PAI selama semester 5. Jadi materi yang pertama ada signifikasi metode khusus PAI. Jadi penggunaan metode dalam proses pembelajaran ini nih tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat signifikan, yang dimana metode ini dianggap sebagai seni dalam mentransfer ilmu, dalam menyampaikan pembelajaran, tentunya agar peserta didik lebih mudah untuk memahami dan juga agar mempermudah kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Seperti umumnya yang sudah sering digunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi, dan banyak lagi metode-metode lainnya yang bisa kita gunakan. Selain itu, keberhasilan penggunaan suatu metode itu merupakan kunci keberhasilan suatu proses pembelajaran dan menentukan kualitas suatu pembelajaran. Jadi selanjutnya yang kedua ada prinsip pemilihan metode khusus PAI. Ada yang disebut dengan prinsip metodologi, yang dimana dalam prinsip ini dalam pembelajarannya harus bisa berfokus pada guru dan siswa yang merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Dengan terjadinya interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi interaksi yang baik antara guru dan siswa itu bisa memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru itu tugasnya bukan hanya untuk mentransfer ilmu, memberikan materi, tetapi juga untuk menanamkan pemahaman, sikap, dan nilai pada siswa. Ada 3 landasan dalam pengembangan metodologi, prinsip metodologi ini, yaitu ada landasan filosofis, historis, dan teoritis. Materi yang ketiga, penerapan metode pada materi pendidikan agama Islam. Jadi penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran itu bervariasi. Banyak metode yang bisa kita gunakan, tidak harus berfokus hanya pada satu materi. Kita bisa mencampur beberapa metode dalam penggunaannya, yang sehingga bisa menarik siswa dalam belajar, membangkitkan motivasi siswa, namun dengan syarat dalam pemilihannya harus tetap mempertimbangkan efektivitas penggunaannya dan relevansinya terhadap materi yang disampaikan. Untuk anak SD biasanya dalam pembelajaran PAI, tidak hanya anak SD, SMP, SMA pun lebih sering menggunakan metode ceramah, itu sudah pasti. Karena metode ceramah itu metode yang paling sering digunakan dalam pembelajaran apapun, khususnya PAI ini sendiri. Namun untuk tingkat SMP sendiri biasanya penyampaiannya itu lebih luas. Jadi tidak hanya terfokus ada metode ceramah saja, berbeda dengan SD. Selanjutnya yang keempat ada metode hukuman. Metode hukuman ini biasanya digunakan ketika peserta didik itu melakukan suatu kesalahan. Jadi agar peserta didik itu tuh paham bahwa mereka sedang salah, mereka sedang melanggar aturan, dan membuat mereka tuh menjadi lebih berhati-hati. Makanya diadakan metode hukuman. Namun metode hukuman inilah metode yang terakhir, metode yang sangat terakhir dari banyaknya metode pembelajaran. Dan yang terpenting yang harus kita ketahui adalah metode hukuman ini berdasarkan atas asas kemanusiaan. Nah, dalam penggunaan metode ini harus berdasarkan rasa kasih sayang, dan penggunaannya juga harus dalam keadaan darurat. Selain itu juga dalam penggunaannya harus mengandung makna edukasi, makna yang mendidik, harus tetap mendidik. Hukuman yang diberikan juga harus hukuman yang mendidik. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam penggunaan metode hukuman ini. Yang pertama, kita harus memberi nasihat kepada peserta didik yang bermasalah, yang sedang melanggar aturan tersebut. Yang kedua, kita berikan mereka keteladanan. Yang ketiga, kita buka percakapan mereka kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan sebelum kita memberikan hukuman kepada mereka, kita harus paham bagaimana kondisi psikologisnya anak ini gitu. Kita juga harus paham bagaimana keadaan anak ini sebelum kita memberikan hukuman tersebut. Yang kelima ada metode targhib dan tarhib. Nah, metode targhib ini meyakinkan seseorang atas kebenaran Allah melalui janji Allah, dengan rayuan, dengan bujukan untuk beramal soleh gitu.
Dan metode tarhib ini juga meyakinkan seseorang atas kebenaran Allah, namun melalui ancaman kepada seseorang yang melanggar perintah Allah dengan tujuan menyadarkan kita tentang keterkaitan kita terhadap Allah. Nah, jika dalam metode hukuman itu menggunakan asas kemanusiaan, beda halnya dengan metode targhib dan tarhib ini, ia menggunakan asas agama. Jadi hubungan antara kita sebagai manusia dengan Tuhan yang menciptakan kita. Yang keenam, ada metode komparatif, perbandingan atau muqarin gitu. Jadi metode ini nih metode untuk membandingkan dua objek yang berbeda. Kemudian kita mencari perbedaannya, apa permasalahannya, lalu mencari sebab dan akibatnya. Jika dalam mata pelajaran PAI biasanya kita sering temukan di mata pelajaran fikih, biasanya ada suatu hukum yang mungkin ulama berbeda pendapat. Di situ kita bisa membandingkan antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Yang ketujuh, ada metode kias. Metode kias ini juga sering biasanya kita temukan di mata pelajaran fikih. Misalnya ada suatu hukum, ada suatu permasalahan yang sudah jelas hukumnya, kemudian ada satu permasalahan yang serupa namun hukumnya belum ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode kias ini untuk mencari untuk mencari suatu permasalahan tersebut yang belum ada hukumnya. Itu untuk metode kias. Selanjutnya ada alat peraga. Jadi alat peraga ini adalah segala sesuatu yang bisa digunakan dan bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran. Nah, jadi dari alat peraga ini bisa sangat membantu guru. Tentunya jika ada materi yang mungkin agak sulit, jika menggunakan alat peraga ini bisa memperjelas materi yang sulit tersebut. Jadi tentunya alat peraga ini juga membuat siswa lebih tertarik, sudah pasti. Selanjutnya dia juga membuat siswa lebih aktif dan sangat membantu guru. Dan yang 9 ada evaluasi khusus. Yang ke-9 yang terakhir ada evaluasi khusus. Jadi evaluasi ini berfungsi untuk mengukur satu keberhasilan atau target yang dicapai dalam proses pendidikan. Jadi evaluasi ini sebagai untuk mengukur apakah sudah berhasil pembelajaran yang selama ini diberikan. Terus untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak didik, dan untuk melatih keberanian untuk mengingat kembali. Jadi untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman anak didik selama ia belajar, dan untuk mengukur keberanian siswa untuk mereview kembali pelajaran yang sudah mereka dapatkan. Jadi di sini evaluasi ada 2. Yang pertama, agar anak didik mampu mengubah dan mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, dan yang kedua sebagai feedback, timbal balik, atau sebagai evaluasi secara keseluruhan. Nah, sekian dari saya, itu tadi review dari saya selama pembelajaran metode khusus PAI di semester 5 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.